Halo teman-teman, balik lagi di channel Wonderful bersama saya Pratama. Kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup menarik dan sering diperbincangkan juga sebelumnya dan hari ini menjadi trending topik, yaitu adalah soal emiten duo kertas ini, yaitu Tekim dan YNKP, di mana laba bersihnya pada kuartal 1 anjlok gitu. Sebenarnya ada apa, bagaimana ke depannya? Nah, ini kita akan coba bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu mungkin seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa semua informasi ini bukan untuk referensi bukan sifatnya untuk jual beli atau segala macamnya. Kita hanya sifatnya untuk referensi teman-teman aja untuk menjadi tambahan lah informasi bagi teman-teman dalam melakukan investasi ataupun trading seperti itu. Oke. Kita akan langsung masuk. Jadi kemarin pada tanggal 2 Mei 2023 kedua emiten ini sudah merilis laporan keuangan kuartal 1-nya tahun 2023 ini. Di mana hasilnya cukup kita bisa bilang cukup zonk gitu ya, mengkhawatirkan. Di mana INKP sendiri penurunan laba bersihnya mencapai 24,5%, hampir 25%, dan Tekim sendiri minus 87,8%, hampir 90% bahkan. Jadi ini dari seperti teman-teman tahu ya, laporan mereka dicatatkan dari melalui US dollar gitu ya, dalam satuan US dollar. Jadi ini kalau kita lihat turun laba bersihnya YNKP dari 176 juta US dollar menjadi 133 juta US dollar. Tekim yang luar biasa dari 74 juta US dollar menjadi 9 juta US dollar. Jadi penurunannya cukup signifikan nih yang terjadi di kedua emiten ini. Seperti itu. Ya tak heran gitu ya ketika besoknya dibuka market gitu, Tekim langsung ARB dan YNKP juga langsung gap down ke bawah dan tidak sampai ARB karena memang kinerjanya tidak sejelek Tekim pada saat ini. Tapi ya begitu, turun juga, sama aja sentimen pasarnya juga jelek gitu. Jadi ya sama-sama turun dan kita melihat di awal pagi gitu, wah serentak ternyata pasar sudah merespon hasil buruk dari YNKP dan juga Tekim. Ini juga yang jadi guyonan lah para investor juga, para trader juga. YNKP Tekim ini kan sudah diketahui tahun 2020 udah kinerjanya bagus, tapi tidak direspon dengan baik oleh pasar. Tiba jelek langsung direspon oleh pasar. Jadi ini juga menjadi kekhawatiran para investor Tekim ataupun para trader yang ada posisi di Tekim sama YNKP. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan? Kenapa yang laba bersih mereka bisa anjlok yang terlalu signifikan gitu, bahkan Tekim sendiri sampai hampir 90% gitu laba anjlok di kuartal 1-nya. Nah, ini kita akan coba bedah sedikit, memang tidak bisa komprehensif karena terbatas waktu, tapi semoga ini bisa jadi referensi untuk teman-teman riset lagi lebih dalam. Jadi pada kuartal 1 ini, pada dasarnya laba kotor YNKP ini masih naik, tapi laba bersihnya anjlok. Pendapatan dan laba kotor si YNKP dia pada dasarnya masih naik. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ya, masih naik 6%, masih naik 9%. Cuman memang sedikit berbeda dengan Tekim, di mana penjualannya udah cukup turun, laba brutonya juga turun, dan laba bersihnya makin turun, makin anjlok. Tapi yang menarik adalah teman-teman di sini kita bisa lihat dari penurunan dari laba bruto sampai laba bersih itu cukup signifikan. Kalau kita bisa lihat di sini penjualannya Tekim turun dan laba brutonya turunnya sekian persen, masih make sense, masih masuk akal gitu kan. Ini juga ini ternyata ada efisiensi dan sebagainya, masuk akal. Tapi kenapa turunnya bisa anjlok banget, bisa minus sampai 25%, ini hampir 88% gitu ya. Berarti kan something happen. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau teman-teman tahu anatomi laporan keuangan, jelas pendapatan dikurangin beban pokok penjualan baru dapat laba kotor gitu kan, laba bruto. Baru dikurangin dengan operasi, baru dapatlah laba operasi, baru dikurangin dengan lain-lain biaya segala macam, barulah dapat laba sebelum pajak kan gitu ya. Jadi sebelum nyampe ke laba bersih ini ada beban-beban yang harus dilewati dulu nih bagi para suatu perusahaan gitu. Nah, sekarang ini kita bisa lihat ternyata dari laba bruto ke laba bersih ini jatuhnya cukup signifikan. Berarti kan ada beban di antara kedua ini yang menghalangi mereka gitu, bahasa kasarnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang menjadi penyebab si YNKP dan Tekim ini turunnya lumayan banyak gitu kan, dan sampai ARB gitu harga sahamnya. Kita coba lihat ya. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan, yang paling jelas adalah di sini. Ada laba selisih kurs atau kerugian kurs.
di beban lain-lain di INKP, di bagian beban lain-lain sini. Jadi ada sebesar 58 juta dolar. Padahal di tahun lalu terdapat keuntungan 9 juta dolar. Yang menariknya lagi di Tekim ada 2 akun yang menarik di sini. Yang pertama adalah bagian atas laba neto dari entitas asosiasi yang turun dari 65 juta dolar menjadi 27 juta dolar atau sampai 28 lah kita bulatkan, dan juga kerugian kurs gitu. Jadi INKP memang jelas ada kerugian kurs sekian, dan kalau Tekim ada 2 juga yang membuat dia turun gitu. Ada si entitas asosiasi 1 sama kerugian kurs. Kalau teman-teman perhatikan di laporan keuangannya memang Tekim ini dia punya pengaruh penting gitu kan dari entitas asosiasinya, di mana dia punya saham di suatu entitas asosiasi. Namanya adalah PT Oki Pulp and Paper Mills. Jadi ini adalah entitas asosiasi dari Tekim dan mereka punya 49%. Ya ini masih grup Sinarmas juga. Jadi ini penghasil pulpnya, penghasil pulp and paper. Jadi ada yang bilang Tekim tidak menghasilkan pulp, dia menghasilkan pulp tapi melalui entitas asosiasi juga sekitar 49%. Memang makanya dia kalau kita lihat di informasi segmen, Tekim tidak ada segmen pulp. Kalau beda dengan Tekim INKP ada segmen pulpnya sendiri. Kalau si Tekim ini dia melalui entitas asosiasi. Jadi memang Tekim jadinya mereka turun dari sisi kinerja perusahaannya dan juga turun dari sisi di sini nih. Oki Pulp and Paper ini juga turun gitu harga kinerjanya gitu. Nah, sekarang kita akan coba bedah lagi lebih dalam kan. Kalau misalnya teman-teman tahu sendiri kurs ini sifatnya pembukuan. Jadi karena Tekim ini dalam US dollar dan mereka dalam laporan keuangannya aset dan liabilitas selain US dollar itu dianggap kita bilangnya mata uang asing. Jadi kalau punya aset dalam rupiah atau liabilitas dalam rupiah itu termasuk kursnya asing. Jadi kalau misalnya perusahaan yang pakai currency rupiah, maka ya mata uang asingnya dolar dan lain sebagainya. Tapi kalau Tekim dan INKP terbalik karena mereka pakai kurs dolar sebagai benchmarknya laporan keuangannya, karena mereka juga basisnya banyak ekspor gitu ya. Alhasil ya rupiah itu termasuk mata kurs asing di laporan keuangan ini. Dan teman-teman tahu sendiri bahwa rupiah menguat terhadap dolar dalam beberapa waktu ke belakang. Itulah yang menyebabkan memang terjadi kerugian kurs. Terlebih lagi liabilitas si Tekim dan INKP dalam rupiah itu banyak juga, lumayan banyak kan gitu ya, dibandingkan aset dalam rupiahnya. Sehingga ketika memang dia terjadi pelemahan dolar atau penguatan rupiah, sedangkan liabilitas mereka lebih banyak dalam rupiah dibandingkan aset dalam rupiahnya, maka ya bisa terjadi kerugian kurs. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi pencatatan laporan keuangannya seperti itu. Memang agak sedikit kompleks tapi ya sederhananya seperti itu. Itulah yang terjadi kenapa INKP dan Tekim terjadi penurunan laba bersih. Dan kalau saya riset kembali ya, sayangnya Oki Pulp and Paper ini dia ngeluarin laporan keuangannya itu kalau tidak salah itu 1 tahun 2 kali di semester 1 dan semester 2. Jadi tidak ada kuartalan karena mereka juga tidak IPO ya. Jadi saya nggak bisa ngelihat gitu ya, kita nggak bisa ngelihat berapa sebenarnya 3M-nya mereka, kinerja mereka sekarang, berapa kerugian kurs pada Q1 2023 ini. Dan asumsi saya juga asumsi pribadi ya, ini penurunan ini juga ada sebabnya dari penurunan selisih kurs, karena ya Oki Pulp and Paper ini juga si laporan keuangan itu juga dalam dolar dan sama jenisnya juga dengan Tekim dan INKP, aset dan liabilitasnya. Jadi asumsinya bahwa memang kerugian kurs, selisih kurs ini memegang peran penting dari penurunan kinerja. Selain yang memang Tekim sendiri ya, terutama Tekim ya, Tekim sendiri memang udah pendapatannya juga udah turun. Walaupun dia laba bersihnya ibaratnya ini nggak ada pun ya memang penjualannya turun. Memang ada penurunan penjualan gitu ya. Tapi ya memang jelas penurunan kurs ini memegang peran penting. Nah, ini yang menjadi catatan kita ke depannya. Apakah selisih kurs ini nanti bisa outcome atau tidak segala macam? Ya itu nanti menjadi diskusi kita ke depannya lagi. Yang jelas teman-teman udah pada paham. Oh, ternyata kuartal 1 ini karena ini nih mereka turunnya seperti itu. Nah, kita coba iseng gitu ya, mengeluarkan efek selisih kurs dari INKP dan juga Tekim. Jadi untuk
INKP kita mudah tinggal kurangin aja kerugian kurs gitu ya. Dan hasilnya memang masih positif jadinya. Kalau kita mengeluarkan 58 juta dolar ini dan kita tambahkan kepada laba-labanya tadi, maka memang laba bersihnya kalau meniadakan gitu ya, meniadakan efek selisih kurs sebenarnya masih bertumbuh. Jadi nggak jelek-jelek amat juga. Ya memang pertumbuhan nggak impresif ya. Memang cenderung penurunan pertumbuhan dibandingkan kuartal sebelumnya, tapi ya nggak jelek-jelek banget gitu. Tekim agak tricky nih teman-teman. Memang saya nggak bisa dapat berapa kerugian kurs dari OKI tadi, entitas asosiasi. Jadi kita nggak bisa menambahkan di sini. Kalau bisa menambahkan mungkin ini hasilnya agak sedikit lebih berbeda. Mungkin teman-teman yang bisa dapat estimasi gitu ya, berapa kerugian kurs yang dia dapatkan oleh OKI, mungkin boleh komen di kolom komentar dan kita bisa diskusi bagaimana nanti laba bersih Tekim jadinya. Nah, tapi kalau sekarang saya meniadakan saja kerugian kurs, anggap si OKI itu memang beneran turun 100% karena kinerja, maka tidak sampai 80%, memang minusnya sampai 50%. Tapi asumsi kuat saya memang OKI masih ada gitu ya kerugian kurs. Jadi perlu kita tambahkan laba bersihnya di sini untuk membandingkan dengan tahun lalu seperti itu. Nah, sebenarnya ini asumsi ya. Jadi bisa salah, bisa benar. Tapi ya kita ngelihat dari kacamata lebih lebar aja gitu ya. Dan kalau kita ngelihat juga sebagai konfirmasi lah. Kita ngelihat juga memang arus kas dari INKP dan juga Tekim memang masih positif dan cenderung meningkat gitu ya dibandingkan kuartal lalu. Maksudnya apa ya? Arus kas itu kan kas real ya, yang masuk ke perusahaan pada periode tersebut ya masih positif. Tapi ya kita melihat laba bersih ya, kita bedah lagi lah laba bersihnya seperti ini. Makanya seperti itu yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau kita melihat ya bahwa memang efek kurs ini yang menjadi pertimbangan kita ke depannya. Apakah memang kalau misalnya rupiah kembali menguat dan sebagainya tidak diikuti oleh peningkatan kinerja dari perusahaan juga, ya otomatis akan kena lagi gitu kan dampak negatif dari itu di Tekim dan juga INKP. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Jadi pada dasarnya secara kesimpulan ya mereka berdua memang si INKP masih naik kinerjanya dari sisi pendapatan, Tekim sendiri yang memang turun tipis. Tapi ya gara-gara selisih kurs tadi dan juga kinerja dari Tekim terutama entitas asosiasinya juga turun. Ya alhasil ya turunlah semuanya, akhirnya harga sahamnya juga turun ya gitu, seperti itu. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah memang wajar gitu ya harga sahamnya anjlok seperti ini? Apakah ini sebuah peluang? Nah, kita sendiri ya nggak ada arah kemana-mana, ini hanya sifatnya diskusi terbuka. Kita open discussion di kolom komentar bagi teman-teman bagaimana. Apakah memang wajar INKP dan Tekim seperti itu, ataukah memang ini sebenarnya peluang? Kita chat gitu ya di kolom komentar untuk diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat poinnya. Dan untuk terakhir sebelum teman-teman selesai, jadi kalau yang belum join Telegram kita secara free mungkin boleh klik di kolom deskripsi untuk bergabung seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kita jumpa lagi mungkin di video selanjutnya dan kita usahakan diskusi sehat di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya.